Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di channel kami Danis Putra Arsitek, channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi tentang pengetahuan cara menangani toko bahan bangunan. Pagi ini saya sudah berjanji di teman-teman grup sharing solusi. Saya berjanji hari ini juga ingin membahas tentang cara menangani persaingan, cara menangani cara menangani kompetisi di toko bahan bangunan yang kemarin dibahas oleh teman-teman. Katanya banyak toko-toko yang besar, banyak toko-toko raksasa yang berdiri di dekat tokonya. Hal-hal seperti itu kadang-kadang menurut kita, kadang-kadang kita memang manusiawi, kadang-kadang kita takut. Takutnya apa? Takut nanti tersaingi, takutnya nanti toko kita sepi, takutnya nanti konsumen kita beralih ke toko-toko seperti itu. Menurut saya begini teman-teman, menurut saya dan analisa saya sendiri. Untuk eksistensi, untuk cara bertahan di toko bahan bangunan atau toko usaha apapun, toko-toko yang lain atau meskipun nggak toko bahan bangunan saja, untuk cara bertahan atau eksistensi nggak ada lain cara, satu-satunya kita harus tetap menekuni apa yang kita punya, menekuni apa yang kita bisa, menekuni apa yang kita, pengalaman kita yang sudah berpuluh-puluh tahun kita jalani. Perkara nanti ada tersaingi, perkara nanti ada kompetitor, perkara nanti ada toko yang besar berdiri di sebelah kita, itu ya memang wajar teman-teman. Nggak bisa kita menahan atau kita kita berdiri sendiri atau toko kita sendiri atau lari sendiri, nggak bisa. Karena memang dunia itu memang tempat untuk bersaing. Nah, tinggal kita saja mau bersaing atau mau tetap ingin berlanjut atau kita mengundurkan diri. Kalau kita mengundurkan diri ya kita yang kalah teman-teman. Mulai dari kita ini ngomong pembahasannya agak dalam sedikit teman-teman ya. Mulai dari kita itu di dalam rahim ibu kita masuk ke dalam rahim ovum, itu kita sudah bersaing teman-teman dengan sel telur yang lain, itu sudah bersaing. Nah, kita sudah menjadi pemenangnya di situ. Nah, setelah itu kita lahir ke dunia, yuk kita juga tetap bersaing dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga-tetangga kita. Tetap memang ada persaingan, itu pasti ada. Kompetisi itu di dunia itu memang wajar. Memang sudah merupakan sunatullah kalau saya mengatakan. Nah, tinggal kita saja berani bersaing apa enggak, berani bertahan apa tidak. Contoh sekarang gini teman-teman, banyak minimarket punyanya pemodal besar itu yang berdiri. Dan karena kenapa sih kok toko-toko kelontong, kok toko-toko saudara-saudara kita yang kemarin yang konvensional, yang kemarin yang kuno-kuno itu, kok begitu ada toko kelontong, toko yang kecil-kecil, begitu ada minimarket, toko kelontong itu kok makin redup, makin mati kadang-kadang. Nah, dari hal seperti itu kita pelajari. Nah, sekarang ada berdiri lagi yang namanya toko seperti toko model Madurahan itu, yang bukanya 24 jam. Dan setelah itu lampunya terang, barangnya agak lengkap, kelihatannya juga bersih. Nah, itu sudah, meskipun seperti itu ada minimarket modern, ternyata itu juga hidup itu. Saya teliti, saya tanya-tanya ini, omsetnya berapa? Omsetnya segini. Oh, cukup, ternyata juga lumayan.
Kenapa kok ke toko kelontong atau peracangan-peracangan ya milik-milik saudara-saudara kita itu kemarin itu sudah bisa tutup, itu karena dia tidak mau bersaing dan dia menyerah, teman-teman. Nah, kita ya juga seperti itu, kita jangan menyerah. Nah, kita bertahan saja, bertahan. Ya, yang penting itu harus ada inovasi. Bertahan juga jangan hanya bertahan. Tadinya jualan gembok macam satu, ya tetap gembok macam satu. Cetok macam satu, tetap cetok macam satu. Ya nggak seperti itu. Maksudnya bertahan itu kita harus fight juga. Kita harus berani bertarung juga. Di toko bahan bangunan besar yang gajah-gajah itu menyediakan alat seperti itu, kita juga harus menyediakan, teman-teman. Ya, di sana lampunya terang, kita juga harus kita terangi, teman-teman. Di sana buka 24 jam, kita juga harus berani buka 24 jam kalau mau bersaing seperti itu. Dan salah satu tip, teman-teman, salah satu tipnya, kalau toko itu ingin eksis, kalau toko itu ingin bertahan, toko bahan bangunan maksud saya, kita nomor satu itu harus lengkap, teman-teman. Di tempat saya itu persaingan juga ketat. 500 meter toko, 100 meter toko. Kelihatan di depan saya juga toko. Tapi kalau kita barang kita lengkap, tempat kita bersih, terus barang kita itu banyak dilihat orang. Alhamdulillah, meskipun sesepi apapun, nggak sampai kita itu tidak cukup untuk membayari karyawan. Sesepi apapun. Saya sampai kemarin saya tunjukkan semuanya. Omset saya berapa, omset saya berapa. Ya alhamdulillah, tetap saja masih bisa menggaji karyawan, teman-teman. Ini toko saya masih belum buka, jam 7:30 di sini, teman-teman. Saya bukanya 7:30 lebih, atau jam 8 kurang seperempat. Nah, ini masih belum buka toko saya. Sambil jalan-jalan sambilan. Kalau saya buka nanti saya belum ada temannya, nanti nggak bisa bikin konten yang bisa. Ya, salah satunya seperti itu. Salah satunya harus lengkap. Itu salah satu cara bertahan. Terus yang kedua harus punya inovasi. Inovasinya apa? Ya ikuti aja promo apa itu. Promo ini, promo itu yang membuat kita itu bisa semangat, membuat kita itu bisa ada peningkatan, membuat kita itu bisa ada harapan, teman-teman, ada harapan. Harapan itu penting, teman-teman. Harapan itu penting. Kalau kita punya harapan, namanya putus harapan. Ya seperti itu. Orang putus harapan seperti itu. Kita tetap berharap. Nah, kita tetap di samping itu ya jangan lupa, karena kita manusia, kita juga tidak bisa apa-apa kalau tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya ya seperti itu, teman-teman. Terus jangan dianggap toko besar, jangan dianggap kompetitor besar itu mesti untung loh, teman-teman. Saya tunjukkan ya. Kemarin Pak Antoni membahas masalah GoTo. GoTo itu Gojek sama Tokopedia. Itu ternyata ya juga nggak profit loh, teman-teman. Usaha sebesar itu miliaran triliunan itu juga nggak profit. Jangan dianggap toko besar atau toko besar itu semuanya profit, semuanya untung. Jangan dianggap seperti itu. Ini contohnya, ini Bataringan sekarang ini ya. Bataringan sekarang. Namanya Bleskon itu harganya sampai sekarang harganya sampai 500.000, teman-teman. Per kubiknya. Di sini sampai 500.000. Kalau sudah angka 500.000, teman-teman, itu sudah nggak BEP, teman-teman. Sudah nggak ada biaya, nggak cukup untuk biaya produksi, nggak cukup untuk biaya produksi. Kenapa kok masih tetap dijual? Karena begini prinsipnya. Saya pernah ngomong-ngomong sama pemiliknya Citycon. Ya, Citycon masih belum besar waktu itu. Pemiliknya Citycon itu dia bilang sama saya, Bataringan itu gini Pak, kendalanya itu kita nggak bisa mempermainkan harga. Kalau memang rame, itu bisa kita menaikkan harga. Tapi kalau sudah turun, jangankan kita mencari BEP, teman-teman, Pak. Kita harus mengeluarkan barangnya saja sulit. Kenapa? Karena produksi Bataringan itu setiap hari produksi dan ribuan kubik per hari.
Lah kalau 1 minggu saja sudah tidak keluar, waktunya bataringan itu keluar, nggak bisa keluar, otomatis dia harus mengeluarkan bataringan. Jangan sampai karyawannya libur, pabriknya libur, juga rugi. Lah bataringan harus dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan nanti nggak bisa stok lagi. Yang baru, yang produksi nggak bisa stok lagi. Nah itu kendalanya seperti itu teman-teman. Makanya jangan anggap usaha yang besar itu pasti profit. Yes, biasa-biasa saja. Yang besar kadang-kadang ya memang ada untungnya, tetap ada ruginya. Nah kita juga seperti itu. Kita jangan hanya mengandalkan untung ya. Kalau memang usaha kecil-kecilan ya nyaman-nyaman saja, santai-santai saja. Yang penting saya katakan kemarin, yang penting kalau kita ingin bertahan, kalau kita ingin tetap eksis, ya kita atur waktunya. Pasarnya sepi, ya ordernya harus sedikit, pasarnya ramai, ordernya juga banyak. Kalau toko-toko seperti kita yang karyawannya cuma di bawah 10, santai menurut saya, santai-santai saja. Omset seberapa pun masih cukup. Ya seperti itu teman-teman, mungkin sedikit ini pencerahan saja, mungkin sedikit ini bisa bermanfaat. Yang penting yaitu tadi, ikhtiar maksimalkan, doa maksimalkan. Setelah itu hasilnya apa katanya? Apa kata siapa? Apa kata yang ngecat tomat? Seperti itu teman-teman. Prinsip saya seperti itu, dan mungkin ada pendapat-pendapat lain, ada pendapat kapak-kapak kalau memang sudah tersaingi dengan toko besar ya kita tetap sepi, belum tentu. Di sini ada ini, di tempat saya ini, sebelah saya ini, sebelahnya Alfamart, ada toko kelontong. Itu sebelahnya Alfamart, berdempetan dengan Alfamart, selisih 5 atau 4 ruko. Dan tokonya juga laris teman-teman, tokonya itu laris. Hal seperti itu karena apa? Karena dia bisa mencari peluang, bisa melihat peluang. Di Alfamart itu rokok dijual 23, dia jual 22. Saya tanya dapat untung, masih dapat untung. Korek api di tempat minimarket seperti itu paling tidak dia menjual 5.000 atau 6.000. Dia menjual 3.000. Minyak goreng mesti selisih. Lah, selisihnya itu mesti dicari orang. Lah, tak tanyai. Lah, sampean selisih seperti itu kok bisa, Pak? Iya, Pak. Alfa itu kan karyawannya juga banyak. Operasional juga banyak. Kalau kita tungguin sendiri sama istri sama anak satu kadang-kadang. Ya cukup saja karena kita makan sendiri. Lah, inovasi seperti itu. Dan dia persis seperti itu. Barangnya yang ada di minimarket itu dia menjual semua. Lah, seperti ini loh teman-teman. Kadang-kadang nggak terpikirkan. Kadang-kadang kita tuh belum sudah putus asa, belum sudah menyerah. Lah itu yang membuat kita itu kalah seperti itu. Sudah ada toko besar, wah makin lama makin redup, dagangan kita makin lama makin sedikit, makin lama makin sedikit. Ya kalah kita teman-teman. Kalau saya enggak, meskipun seperti itu, dimanapun persaingan, saya tetap jalan saja. Toko tetap saya isi saja, sesepi apapun ini. Yang penting kita isi mengkontinyukan barang teman-teman kalau sudah sepi seperti ini. Barang yang tadinya ngambilnya itu 2 dosen, kita ngambil 1 dosen. Yang penting bayar barang itu tetap ada. Cat yang tadinya itu kita ngambil 1 dos, kita ngambil setengah dos. Apalagi atau barang-barang kecil-kecil, barang teknik-teknik itu kita ambil minimal order saja. Kayak tang, kayak catut, kayak apa namanya itu, pokoknya barang tekniknya. Yang biasanya itu bisa ngambilnya itu 1 losen. Kita tanya sama supplier, kalau setengah losen bisa potongannya berapa, dipotong berapa lagi, atau harganya selisih berapa. Kalau selisih 1.000, 2.000 daripada barang kita nganggur di tempat kita, ya lebih baik kita ngambil yang minimal order saja. Yang penting masih untung dan masih tetap lengkap, masih tetap ada di tempat kita. Seperti itu teman-teman. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi, kita tetap semangat teman-teman. Kita harus tetap semangat. Kita tetap semangat. Tidak boleh redup. Tidak boleh kalau memang sudah fokus di situ, fokus di toko bahan bangunan, ya harus fokusnya di situ saja. Ingin ekspansi silakan ekspansi, nggak masalah. Cuman yang
utama jangan ditinggalkan, dan jangan, ini ada cerita lagi ini ya, cerita lagi. Ada teman saya itu, dia sudah buka toko bahan bangunan sudah kira-kira hampir 15 atau 20 tahun. Tokonya sudah jalan. Lah, di tengah-tengah 15 tahun itu mungkin 10 tahunan ada toko berdiri. Toko bahan bangunan berdiri di situ. Sebelahnya selisih mungkin sekitar 500 meter. Nah, setelah itu dia ekspansi ke menanam bertani berambang, bawang, teman-teman. Nah, 1 kali 2 kali dia panennya bagus. Setelah itu kan ada musimnya, ada musim panas, ada musim hujan. Kalau musim hujan kan nggak bisa tanam. Akhirnya dia tetap fokus di berambang itu. Akhirnya berambangnya hancur. Tokonya nggak ada yang, tokonya belum pakai sistem, yang jaga istrinya, anaknya. Akhirnya nggak fokus, akhirnya semuanya berantakan, teman-teman. Uangnya toko diambil ke berambang. Akhirnya tokonya nggak ada dagangannya, makin lama makin redup, makin lama redup. Sekarang ya kelihatannya hidup segan mati enggan. Karena apa? Karena terlalu banyak sales yang nagih, akhirnya dagangannya juga nggak ada. Ya seperti itu. Ya kalau kita fokus, ya nggak apa-apa ekspansi. Kalau memang toko kita sudah sehat, teman-teman. Kalau toko utama itu sudah sehat, ekspansi kemanapun nggak masalah. Jangan sampai mengganggu yang utama, jangan sampai mengganggu toko kita yang utama itu. Yang utama itu sudah berjalan, sudah bisa kita makan ya. Ini karyawan baru datang 1. Demikian teman-teman, saya akhiri, semoga kita semua bermanfaat bagi sesama dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.